mengejar sambil lepaskan pukulan 5 kutuk dari langit. Namun tidak ada gunanya. Yang hendak dihantam sudah keburu kabur. Hantu langit terjungkir meraung keras. Betapa tidak, melihat sendok emas tadi timbul kembali harapan hidupnya dengan memiliki segudang kesaktian. Namun harapannya tinggal harapan. Amblas dirampas sosok kuning tidak dikenal. Kembali kepada pendekar Wosotudo, Wiro Sableng yang tengah berusaha menyelidiki di mana beradanya Lujerita. Kawasan selatan yang didatanginya ternyata merupakan sebuah daerah mendaki berbatu-batu. Di situ tumbuh sejenis pepohonan setinggi kepala manusia yang datang ranting dan daunnya ditancapi duri-duri berwarna coklat kehitaman. Melihat duri-duri itu, Wiro ingat pada sahabatnya yang malang, yaitu hantu Jatilanda. Dia tidak tahu di mana pemuda yang sekujur tubuhnya penuh dengan duri landa itu kini berada. Karena pepohonan berduri tubuh berucap cukup rapat, Wiro tak bisa berlari cepat. Dia harus berhati-hati, jangan sampai tergores duri coklat yang bukan mustahil mengandung racun. Di satu tempat ketinggian, murid Eyang Sinto Gendeng dari Gunung Gede ini hentikan larinya, memandang berkeliling. Tiba-tiba matanya membentur sesuatu yang tergantung melambai-lambai di ujung sebuah ranting berduri. Wiro segera bergerak dan memperhatikan lebih dekat. Ternyata benda yang melambai-lambai di ujung ranting berduri itu adalah robekan pakaian terbuat dari kulit kayu halus berwarna jingga. Kain jingga, ujar Wiro berdebat. Siapa lagi pemiliknya kalau bukan Lujerita? Aku menempuh arah yang benar. Agaknya gadis itu berada di sekitar sini. Kini tinggal mencari di mana goanya. Wiro memandang berkeliling, tak berkedip. Dia tidak melihat apa-apa yang juga tidak menemukan petunjuk lain. Walau dia mendengar suara menderu di udara, memandang ke atas dia tidak melihat sesuatu pun. Langit cerah, sinar surya mulai terasa hangat. Wiro sibahkan semak belukar di samping kirinya lalu meneruskan perjalanan. Berjalan sejauh belasan tombak mendadak, dia melihat kelainan yang pada serumpunan semak belukar dan pepohonan berduri di arah sebelah kanan. Semak-semak dan pepohonan itu terkuat di kiri kanan dan ada tanda-tanda bekas rambasan. Ada orang membuat jalan setapak di tempat ini. Aku harus mengikuti jalan itu. Mungkin menuju goa yang dikatakan pada dua gadis kembar cantik tapi sialan itu. Berpikir begitu, pendekar Wosotudo Wiro Sableng segera bergerak ke ujung semak belukar yang terkuat. Tak lama mengikuti jalan kecil itu, tiba-tiba dia dikejutkan oleh sebuah benda aneh yang mencuat seperti bukit batu kecil berwarna coklat. Selagi tegak keheranan, Wiro kembali terkejut karena batu ini kelihatan bergerak. Tidak mau mengalami kecelakaan yang tidak terduga, Wiro segera kerahkan tenaga dalam dan dari tangan kanannya untuk sewaktu-waktu bisa menghantam pukulan sakti. Batu coklat itu kembali bergerak. Tiba-tiba di ujung kanan bukit batu ada sesuatu yang lain bergerak naik ke atas. Ternyata kepala seekor kura-kura raksasa. Astaga, lai coklat! Kura-kura raksasa tunggangan Lujerita. Dalam kejutnya, Wiro juga merasa gembira. Kalau tunggangannya berada di sana, berarti Lujerita tidak berada jauh dari situ. Lai coklat berpaling pada Wiro. Matanya dikedip-kedipkan. Melihat binatang ini tidak bersikap galak, Wiro beranikan diri mendekat lalu melompat ke atas punggungnya yang keras atos. Sambil mengusap kepala binatang itu, Wiro berkata, Lai coklat, bisakah kau menunjukkan padaku di mana Lujerita berada? Kura-kura raksasa itu kedipkan sepasang matanya 2 kali, lalu palingkan kepalanya ke kiri. Setelah menghadap ke kiri, kepala itu sedikit ditundukkan. Wiro memperhatikan, dadanya berdebar. Dari balik 5 rumpun pohon berduri yang telah dirambas orang, kelihatan mulut sebuah goa batu yang tingginya sepenyandak kepala manusia. Kura-kura pintar, Wiro memuji. Lalu sekali lompat dia sudah sampai di depan pintu goa. Tanpa menunggu lebih lama, murid Eyang Sinto Gendeng ini segera masuk ke dalam gua. Ternyata bagian dalamnya terbuat dari jenis batu putih berkilauan hingga keadaan di situ tidak gelap. Berjalan masuk sejauh 6 tindak, Wiro tiba-tiba hentikan langkahnya. Dia mendengar suara orang mendesahkan dan sesukukan berulang kali. Suara perempuan. Lujerita kah itu? Apa yang terjadi dengan dirinya? Karena belum melihat sosok orang, Wiro melangkah masuk lebih jauh ke dalam gua. Untuk kedua kali kembali langkah sang pendekar terhenti di sana. Sejarak 6 langkah di hadapannya, di lantai gua batu putih tergeletak sosok
Sehelai baju panjang berwarna jingga bertebar di lantai. Hanya sebagian saja yang masih menutupi auratnya hingga sosok perempuan itu nyaris tidak terlindung. Biro memperhatikan wajah perempuan itu. Dia segera menengali dan berseru, Ah, lu cerita. seperti mendengar suara malaikat. Perempuan yang tergeletak di atas lantai putar kepalanya. Begitu melihat dan mengenali siapa yang berdiri di depan sana, langsung dia meraung. Wiro. Perempuan itu yang memang lu jelita adanya menangis terseduh-seduh. Wajahnya yang cantik nampak pucat pasi dan basah oleh air mata. Gadis itu kemudian tutup mukanya dengan kedua tangan dan menangis lebih keras. Lu cerita, apa yang terjadi dengan dirimu? Seru Wiro lalu mendekat dan duduk di samping sosok Lu Jelita. Dia hendak meraba kening gadis ini, namun Lu Jelita lebih dahulu bergerak bangkit dan rangkungkal kedua tangannya ke leher Wiro, lalu menangis lebih keras. Lu cerita, terangkan dirimu. Katakan apa yang telah terjadi. Dengar, kenakan pakaianmu lebih dahulu. Aku menyesal tidak bisa datang lebih cepat menolongmu. Terlambat, Wiro. Tidak ada gunanya penyesalan. Mungkin ini sudah takdir nasib diriku. Harus mengalami hal seperti ini. Jangan sentuh diriku lagi. Pergilah, pergi. Dan jangan pernah menemui diriku lagi. Aib yang aku derita terlalu besar. Jangan sesalkan dirimu, Wiro. Gadis itu lepaskan rangkulannya di leher Wiro, lalu menangis lebih keras sambil menutupkan dua tangannya di atas wajah. Pendekar Sutodoyo jadi bingung. Dia tak berani menyentuh tubuh Jelita yang saat itu memang tidak tertutup apa-apa. Akhirnya diambilnya pakaian Jelita yang bertebaran di lantai. Pakaian ini ditutupkannya sebisanya ke tubuh si gadis. Pada saat itulah dia melihat ada bayangan bergerak ke dinding goa. Berarti ada seseorang di mulut goa. Wiro berpaling hendak bangkit berdiri, namun gerakannya tertahan oleh suara Jelita. Wiro terpaksa kembali mendekati gadis itu, duduk di sampingnya. Kenakan pakaianmu, baru nanti kita bicara. Aku merasa ada seseorang di luar goa. Aku akan menyelidik sebentar. Nanti kembali lagi ke sini. Jangan pergi. Aku takut, Wiro. Takut sekali. Aku rasanya ingin mati saja saat ini. Jangan pergi. Siapapun yang ada di luar sana, biar saja. Gadis ini sedang kacau pikiran, kata Wiro dalam hati. Tadi disuruhnya aku pergi. Jangan menemuinya lagi. Sekarang dia tidak boleh tinggal. Wiro terpaksa mengikuti kata-kata Lu Jelita. Karena si gadis tak berusaha mengenakan pakaiannya, setengah memaksa Wiro membantu Lu Jelita berpakaian. Dalam keadaan lain berdua-dua seperti itu bisa membuat sang pendekar jadi panas dingin. Gila, mengapa keadaan bisa seperti ini? Kalau ada orang lain yang melihat, bisa-bisa dia salah sangka. Wiro membatin sambil garuk-garuk kepala. Nah, kau sekarang sudah berpakaian rapi. Duduklah bersandar ke dinding gua. Sebelah sini, kelihatannya kau berada dalam satu goncangan besar. Luar biasa besarnya, Wiro. Membuat aku rasanya ingin mati saja saat ini. Jawab Lu Jelita lirih. Gadis ini beringsut ke kiri lalu duduk bersandar ke dinding gua. Ceritakan apa yang terjadi, kata Wiro pula seraya duduk di hadapan si gadis. Aku ingin tahu lebih dahulu, bagaimana kau bisa sampai di sini? Tanya Lu Jelita sambil mengusap air mata yang membasahi pipinya. Wajahnya masih pucat tak berdarah, rambutnya aut-autan. Wiro lalu bercerita. Aku bertemu dan diserang oleh dua gadis kembar yang mengaku berjuluk sepasang gadis bahagia. Mendengar Wiro mengucapkan nama itu, Lu Jelita langsung terpekik. Dua gadis jahanam! Itu, mereka! Cerita Lu Jelita terputus, bersambung dengan ratapan panjang. Kita tinggalkan dulu pendekar 212 Wiro Sableng dan Lu Jelita yang ada dalam gua. Kita kembali pada saat-saat sebelumnya ketika Wiro berusaha mencari gua di mana Lu Jelita disekap oleh sepasang darah kembar. Seperti dituturkan karena perhatiannya sangat terpusat pada usaha mencari dan menyelamatkan Lu Jelita. Murid Eyang Sintogandang ini sampai tidak memperhatikan kalau di udara ada sosok burung besar yang bukan lain adalah Lai Putih, angsa raksasa milik peri angsa putih. Binatang ini terbang menukik mengikutinya dari kejauhan. Tentu saja binatang itu melayang mengikuti atas kehendak si pemiliknya, yakni peri angsa putih yang ada di punggungnya. Sang peri merasa heran melihat Wiro berlari ke arah kawasan tinggi berbatu-batu dan dipenuhi semak belukar serta pohon-pohon berduri. Saat itulah angsa tunggangan yang bernama Lai Putih itu keluarkan suara menguik halus. Peri angsa putih yang sudah tahu sifat binatang kesayangan itu mengusap kepala Lai Putih seraya berucap. Aku tahu kau melihat sesuatu, tapi mataku masih belum melihat apa-apa. Melayanglah lebih rendah. Hati-hati, jangan sampai orang yang kita ikuti melihat kita. Lai Putih menguik halus lalu tukikkan kepalanya ke bawah. Saat kemudian angsa putih ini pun melayang rendah. Gerakannya sayapnya
dibuat demikian rupa hingga dia terbang hampir tanpa suara. Di ketinggian tertentu, Lai Putih berputar 2 kali. Priangsa Putih memandang ke bawah. Dia melihat pebukitan, batu-batu diselingi oleh semak belukar dan pohon-pohon berduri aneh. Tiba-tiba matanya melihat sesuatu, tapi belum jelas benar. Dada sang peri mendadak berdebar. Matanya digosokkannya. Lai, Bisik Priangsa Putih pada binatang tunggangannya. berputar sekali lagi. Jangan terlalu cepat. Lai Putih lakukan apa yang dikatakan Priangsa Putih. Binatang ini kembali melayang berputar. Priangsa Putih memasang mata tajam-tajam. Dia debaran di dadanya semakin kencang. Matanya membelalak dan 2 tangannya memegangi pangkal leher. Wajahnya berubah pucat. Lai coklat. Desis sang peri. Kura-kura bersayap tunggang lalu cerita. Lai Putih, lekas terbang kebalik bukit sana. Melayang berputar sampai aku memberi perintah berikutnya. Di langit sebelah timur, Lai Putih berputar berulang kali. Namun sang peri masih belum memberi aba-aba selanjutnya. Di atas punggung angsa putih itu, peri angsa putih justru berada dalam pikiran kacau, kalau serta hati tak karuan rasa. Wiro, dia menuju ke bukit terpencil itu. Ternyata di situ ada Lai coklat. Kura-kura terbang milik lu cerita. Pasti gadis itu juga berada di bukit situ. Jangan-jangan antara mereka memang sudah ada perjanjian untuk bertemu. Wahai para dewa, wahai para peri agung, apa yang harus aku lakukan? Rasa cemburu membakar diri peri ini, hingga wajahnya yang cantik jelita menjadi merah sampai ke pangkal leher. Seperti diketahui, sejak dia pertama kali bertemu dengan Wiro yang masih berada dalam sosok kecil dibanding dengan orang-orang yang ada di negeri Latana Silam, peri angsa putih memang telah merasa suka kepadanya. Lalu sewaktu sosok peri berubah menjadi besar, rasa suka sang peri semakin bertambah besar, malah berubah menjadi rasa menyayangi. Priangsa Putih menyadari bahwa dia telah jatuh cinta pada pendekar 212, satu perasaan yang sangat menjadi pantangan bagi bangsa peri di negeri atas langit. Sebelumnya, dia pernah tertarik pada lelaki gagah bernama Lakasipo berjuluk Hantu Kaki Batu. Rasa tertarik ini lebih didorong karena Hiba melihat nasib yang dialami Lakasipo, yakni setelah istrinya meninggal bunuh diri. Namun setelah kejadian itu, jika kini dia boleh memilih, maka rasa tertarik dan kasihnya ingin diberikannya sepenuhnya pada pemuda dari negeri 1200 tahun mendatang itu. Priangsa Putih sadar akan pantangan yang hendak dilanggarnya, serta akibat besar yang bakal dihadapinya. Namun dia seperti tak berdaya. Semakin dia mencoba menghilangkan Wiro dari pikirannya, semakin berkobar dan terpatri kasih sayang dalam lubuk hatinya. Semakin dicobanya untuk keluar dari telaga cinta, semakin jauh dia tenggelam ke dalamnya. Dalam keadaan seperti itu, berbagai ganjalan kemudian ditemuinya. Lu cerita, gadis cantik berkepandaian tinggi itu muncul dan dirasakannya sebagai saingannya. Kemudian muncul pula gadis yang dikenalnya dengan nama Lucinta. Kecantikannya melebihi Lu Jelita, dan agaknya antara si gadis dengan Wiro telah terjalin satu hubungan. Semua kecemburuan itu membuat Priangsa Putih merasa seolah-olah langit hendak runtuh menyungkup dirinya. Apalagi kemudian dia menyerap kabar bahwa bersifat teka-teki. Hantu Raja Obat kabarnya pernah berucap bahwa ada seorang gadis yang akan memberikan cinta kasihnya hanya pada Wiro seorang. Lalu dia juga mendengar sendiri Lu Rinjani berucap, istri Lakasipo yang sebenarnya telah meninggal dunia, tapi rohnya bisa muncul kembali seperti manusia biasa, berucap bahwa memang ada seorang gadis yang sangat mencintai Wiro Sableng. Celakanya, Lu Rinjani tidak mau menyebutkan siapa orangnya. Namun Priangsa Putih selain penasaran juga merasa khawatir. Gadis yang dimaksud Lu Rinjani tentulah si gadis penghuni negeri Latana Silam, bukan bangsa peri seperti dirinya. Seringkali dalam merenung di dalam malam sepi, Priangsa Putih mengucurkan air mata. Itulah sebabnya dia merasa lebih suka berada di negeri Latana Silam daripada berada di negerinya sendiri. Kalaupun dia berada di negeri bangsa peri, dia lebih suka memencilkan diri. Terkadang ada hasrat dalam hatinya untuk menemui hantu Raja Obat atau mencari makhluk roh bernama Lu Rinjani untuk menanyakan,
Siapa sebenarnya gadis yang mereka katakan sebagai satu-satunya gadis yang memberikan cintanya hanya kepada Viro? Namun setelah dipikirnya lebih dalam, dia memutuskan untuk tidak melakukan hal itu. Bisa-bisa tersiar kabar bahwa dirinya telah tergila-gila pada pendekar Rusatudor Viro Sableng dan menaruh cemburu pada gadis-gadis lainnya yang pernah berhubungan dengan pemuda itu. Kini, menghadapi kenyataan bahwa Viro berada di bukit di mana dipastikannya Lujelita juga ada di situ, Priang Saputi merasa seolah sekujur tubuhnya terpanggang oleh panas hawa cemburu. Gadis bernama Lujelita itu, dia selalu mendahului atau memotong setiap rencana yang hendak aku lakukan. Kini mereka melakukan pertemuan rahasia di bukit itu. Apakah aku harus menyelidik apa yang mereka lakukan? Bagaimana ini? Dalam bingungnya, Priang Saputi membiarkan angsa tunggangannya melayang berputar-putar sampai beberapa kali. Daripada tambah hancur hatiku, kurasa lebih baik aku pergi saja dari sini. Lujelita bukan saja cantik, tapi juga pandai memikat. Aku tidak punya kepandaian seperti itu. Lai Putih, kita harus... Namun, maksud sang peri hendak memerintahkan angsa putihnya meninggalkan kawasan itu tidak terucapkan. Malah pada saat hati dan pikirannya tambah kacau, akhirnya dia mengambil keputusan yang berbeda. Lai, kita kembali ke bukit tadi. Hati-hati, jangan sampai terlihat oleh Lai Coklat. Hampir tanpa suara dan tak terlihat oleh kura-kura coklat, Priang Saputi menyusup ke balik kelebatan semak belukar dan pohon-pohon berduri hingga akhirnya dia sampai ke mulut gua. Di mulut gua, peri ini hentikan langkahnya. Sesaat hatinya meragu, apakah akan meneruskan masuk ke dalam gua atau bagaimana? Jangan-jangan gadis bernama Lujelita berada di dalam gua. Dia tidak suka pada Lujelita, dan dia yakin Lujelita pun benci sekali padanya. Semua ini berpangkal pada perasaan mereka yang sama-sama ingin menyayangi pendekar 212 Viro Sableng. Perselisihan mereka sampai pada saling pukul-memukul. Baca episode sebelumnya berjudul Hantu Muka 2, ada di channel ini. Tiba-tiba, Priang Saputi dikejutkan oleh suara perempuan menangis keluar dari dalam goa. Dia memasang telinga, sulit untuk mengenali suara tangisan siapa itu adanya. Dengan dada berdebar, akhirnya Priang Saputi bergerak masuk ke dalam goa. Tepat di pertengahan goa, langkah sang peri pun tertahan. Sepasang kakinya laksana dipantek, sekujur badannya menjadi panas bergeletar. Dua matanya membeliak. Apa yang disaksikannya membuat dia ingin menjerit. Hatinya benar-benar terpukul. Lututnya mulai goyah. Dia seperti mau roboh. Di depan sana, seorang gadis dalam keadaan tanpa pakaian duduk di lantai sambil rangkulkan kedua tangannya ke leher pendekar Rusatudor Viro Sableng. Dan gadis itu bukan lain adalah si cantik Lujelita. Si cantik genit Lujelita. Saat itu terdengar Lujelita berkata lirih tapi jelas seperti petir menyambar masuk ke telinga Priang Saputi. Terlambat Viro, tadaku dari penyesalan. Mungkin ini sudah takdir. Nasib diriku harus mengalami hal yang seperti ini. Jangan sentuh diriku lagi. Pergilah, pergi. Dan jangan pernah menemui diriku lagi. Aib aku dari tata lulusan. Jangan sesalkan dirimu Viro. Menggigil seluruh tubuh Priang Saputi melihat keadaan kedua orang itu. Lebih-lebih mendengar apa yang barusan diucapkan Lujelita. Dia tidak dapat membayangkan apa arti maksud ucapan gadis itu, tapi pasti telah terjadi sesuatu. Mereka telah melakukan sesuatu di dalam gua ini sebelum aku datang. Wahai dewa, wahai para peri. Priang Saputi tekapkan buah tangannya erat-erat ke leher, berusaha menahan jeritan yang mungkin bisa membersit keluar dari mulutnya. Khawatir dia tidak sanggup menahan diri, tanpa menunggu lebih lama, gadis dari negeri atas langit ini segera memutar tubuh dan tinggalkan goa itu. Namun bayangannya sempat terlihat oleh Viro di dinding goa. Murid Eyang Sintuganda hendak bergerak keluar goa guna menyelidik, tapi niatnya batal karena mendadak Lujelita memanggilnya. Di luar gua saking bingungnya, Priang Saputi bukannya kembali menemui angsa putih tunggangannya yang ditinggalkan di satu tempat perlindungan, tapi dia kemudian lari ke dalam rimba belantara. Di satu tempat ketika dadanya terasa sesak dan kakinya bergetar berat tak sanggup lagi langkahkan kakinya, Priang Saputi gulingkan diri di tanah lalu menangis terseduh-seduh. Sang peri tidak tahu berapa lama dia berada dalam keadaan seperti itu ketika tiba-tiba ada cahaya biru berkelebat di atasnya disertai menebarnya bau harum semerbak. Priang Saputi turunkan kedua tangannya yang sejak tadi ditekapkan di wajahnya yang basah oleh air mata. Peri ini terbelalak ketika melihat siapa yang tegak di depannya. Dia segera menghapus air matanya, mengusap wajahnya dan membuku. Peri Bunda,
agung dari segala peri junjungan dari segala junjungan. Yang tegak di hadapan peri angsa putih saat itu ternyata adalah peri bunda. Peri separuh baya berwajah cantik. Pakaian birunya yang panjang menjela-jela sampai ke tanah. Di kepalanya ada sebentuk mahkota bertabur batu permata. Walau usianya sudah agak baya, namun kecantikannya masih mempesona. Peri bunda adalah salah satu peri yang sangat dihormati. Itu sebabnya peri angsa putih tadi membungkuk dan menyapa dengan segala panggilan penghormatan. Dalam kejutnya melihat peri bunda, peri angsa putih bertanya-tanya bagaimana peri bunda tahu-tahu berada di tempat itu. Walau ingin mengetahui, namun peri angsa putih tidak berani menanya. Malah sebaliknya, peri bunda berkata padanya dengan penuh kelembutan. Wahai peri angsa putih, kerabatku yang cantik, setelah cukup lama kau meninggalkan negeri kita, sungguh aneh menemukan dirimu dalam rimba belantara ini. Lebih aneh lagi, tadi kau dalam keadaan terguling di tanah menangis. Dari suara tangisanmu agaknya ada suatu kepedihan yang sangat mendalam di lelung hatimu. Peri angsa putih, katakan padaku apa yang terjadi. Katakan, jika ada sesuatu yang bisa kulakukan untuk menolongmu. Ditegur begitu rupa, kesedihan peri angsa putih jadi bertambah, membuat dia kembali menangis terseduh-seduh dan tutupkan kembali kedua tangannya ke wajahnya yang berurai air mata. Peri bunda dekati kerabatnya itu sambil membelai rambut hitam peri angsa putih. Dia berkata, Peri angsa putih, segala kesulitan dan kesedihan tidak dapat diakhiri hanya dengan air mata. Aku ingin menolongmu dari duka deritamu. Karena itu mulailah menceritakan padaku apa yang terjadi. peri angsa putih pergunakan pakaian putihnya untuk mengusap wajahnya, lalu berkata, Peri bunda, semuanya serba tidak terduga. Dia. Kembali sang peri angsa putih sesungguhnya. Kuatkan hatimu, wahai peri angsa putih. Bicaralah dengan ketabahan seorang peri. Tak usah terburu-buru. Aku akan mendengarkan dengan sabar. Kembali peri bunda membelai kepala peri angsa putih dengan penuh kasih sayang. Peri bunda, sungguh baik sekali hatimu. Kau sangat memperhatikan diriku. Apakah kau masih ingat pembicaraan kita beberapa waktu lalu tentang menipisnya batas antara kita para bangsa peri dengan manusia di bawah langit? Peri bunda pejamkan mata sesaat seperti merenung. Begitu dia membuka matanya yang bagus, dia pun berkata, Wahai, tentu saja aku ingat. Bagaimana? Pembicaraan itu sangat besar artinya bagimu, bukan? Bagiku merupakan sesuatu yang perlu mendapat perhatian. Apakah ada hubungannya pembicaraan kita waktu itu dengan keadaanmu sekarang ini? Peri bunda, terus terang hatiku memang telah melangkah jauh, walau sepasang kakiku masih terikat demi menjaga pantangan dan larangan kau peri. Peri bunda keringitkan kening. Aku tidak mengerti maksud ucapanmu, wahai peri angsa putih. Atau mungkinkah kau... Peri bunda, barusan saja aku menyaksikan sesuatu di dalam sebuah goa tak jauh dari tempat ini. Apa yang kau saksikan di dalam goa itu, wahai peri angsa putih? Tanya peri bunda pula. Aku menyaksikan Lujelita, gadis cantik genik perayu lelaki itu. Apa yang kau saksikan dia? Apa yang kau saksikan, wahai kerabatku? Mengapa dia? Sedang apa dia? Pertanyaan peri bunda datang beruntun. Tenggorokan peri angsa putih turun naik dan suaranya bergetar ketika dia berucap, Gadis itu tanpa pakaian. Dia berdua dengan... Tangis peri angsa putih kembali tersambur. Setelah tangisnya mereda haru, peri bunda bertanya, Kau melihat Lujelita berdua dengan siapa, wahai kerabatku? Karena memang hanya akan membuat sesak dadanya menahan cerita, maka peri angsa putih lalu menuturkan apa yang dilihatnya di dalam gua beberapa waktu lalu. Sepasang mata peri bunda jadi terbelalak. Wajahnya sebentar memutih pucat, sebentar bersemu merah mendengar apa yang dituturkan peri angsa putih. Dia memandang lekat-lekat pada peri angsa putih yang memandang padanya dengan sepasang mata berurai air mata. Wahai peri bunda, kata peri angsa putih tersengguk-sengguk. Sungguh aku tidak menduga mereka mau melakukan hal itu. Dan setelah itu terjadi, mereka berbicara segala macam penyesalan. Sangat menjijikan. Lama peri bunda terdiam. Setelah geleng-gelengkan kepala beberapa kali, dia berucap, Begitulah sifat dan martabat bangsa manusia di muka bumi, yang tidak sama dan tidak boleh terjadi dengan kita para bangsa peri dari negeri atas langit. Lujelita, gadis perayu itu tidak menghargai diri dan kesuciannya sendiri. Dan pemuda bernama Bulu Sableng itu, aku menaruh curiga, dia sebenarnya adalah apa yang disebut sebagai pemuda hidung belang. Kau dengan mereka bicara segala penyesalan.
Itu semua hanyalah siasat basa-basi karena pasti di lain waktu saat mereka akan melakukan hal-hal mesum seperti itu. Dan aku yakin pemuda dari negeri 1200 tahun mendatang itu telah mendapatkan kesucian lu jelita. Pasti dia akan mencari mangsa lainnya. Mendengar kata-kata Pribunda itu, Priangsa Putih tekapkan kedua tangannya ke wajah lalu kembali terisak-isak. Priangsa Putih, turunkan dua tanganmu. Angkat wajahmu dan pandang wajahku. Aku harus menanyakan sesuatu padamu. Aku harus mengatakan sesuatu padamu. Apakah kau mendengar ucapanku, wahai kerabatku? Perlahan-lahan, Priangsa Putih turunkan kedua tangannya, menatap wajah Pribunda dan menunggu sampai peri yang digelari simpul agung segala peri junjungan dari segala junjungan itu berkata, Melihat kepada air mukamu, dari cara kau menuturkan apa yang kau sesalkan, aku melihat dan bisa merasakan bahwa kau sangat terpukul. Kalau aku boleh bertanya, wahai Priangsa Putih, dan jika kau mau berterus terang, apakah kau mempunyai suatu perasaan tertentu terhadap pemuda dari negeri 1200 tahun mendatang itu? Priangsa Putih gigit bibirnya menahan agar tak terisak. Setelah menguatkan hatinya baru dia berkata, Wahai Pribunda, itu sebabnya tadi aku mengingatkanmu pada pembicaraan kita beberapa waktu lalu. Aku mengerti sekarang, ujar Pribunda pula. Rupanya kau telah jatuh cinta pada pemuda itu. Wahai Pribunda, aku tidak tahu perasaan apa yang ada dalam hatiku terhadap pemuda itu, karena selama ini hal-hal seperti itu tidak pernah aku alami. Lagi pula, bukankah itu merupakan satu pantangan besar yang berat hukumannya jika sampai dilanggar? Jadi benar, kau telah jatuh cinta pada pemuda bernama Sableng itu, Pribunda. Saut Priangsa Putih yang bermata biru itu. Ingat pembicaraan kita dulu. Waktu itu aku menanyakan padamu, apakah kau sependapat denganku bahwa dunia kita semakin lama semakin mengalami banyak perbedaan, bahwa batas antara bangsa peri dan manusia di bawah langit sana semakin tipis, laksana kabut yang mudah dipupus di telan sinar matahari. Aku memang ingat pembicaraan kita itu, wahai kerabatku. Tapi saat ini aku yang aku ingatkan ialah agar kau mau menjawab pertanyaanku tadi. Benarkah kau telah jatuh cinta pada Wiro Sableng? Ditanya seperti itu, Priangsa Putih jadi tundukkan kepala. Kau tidak mau menjawab pertanyaanku, Priangsa Putih? Karena didesak, akhirnya dalam menunduk, Priangsa Putih anggukkan kepalanya. Pribunda pejamkan sepasang matanya. Wajahnya sesaat memucat. Tanpa diketahuinya saat itu, Priangsa Putih telah mengangkat kepalanya dan memandang padanya. Priangsa Putih merasa heran melihat sikap Pribunda yang mendongakkan kepala, semata terpejam seperti itu. Pribunda, memanggil Priangsa Putih. Sadar dan agak terkejut, Pribunda sepasang matanya menatap ke mata biru sang Priangsa Putih lalu berkata, kerabatku Priangsa Putih, jangan berisau hati. Mungkin kau memang telah melakukan suatu kesalahan, jatuh cinta pada insan yang lain yang bukan kaum kita. Namun dalam keadaan seperti itu, kau masih ingat bahwa hal itu merupakan satu pantangan besar yang jika kau langgar akan menimbulkan malapetaka besar, bukan saja bagi dirimu, tapi juga malapetaka bagi negeri kita. Ingat apa yang terjadi di negeri atas langit ketika seorang pria yang kemudian mengganti namanya menjadi Luh Mintari bercinta dengan seorang lelaki berasal dari negeri Latara Silam, bahkan kemudian melangsungkan perkawinan yang membuahi seorang anak cacat mengerikan bernama Lejati Landak. Alam kita tercemar, segala tuah tidak lagi mujarab, angin tidak berhembus selama setahun penuh. Walaupun berhembus maka hawa busuk tercium di mana-mana dan udara terasa pengap. Air berhenti mengucur dari tempat ketinggian ke tempat terendah. Akibatnya banyak kawasan mengalami kekeringan, bunga-bunga menjadi layu, pucuk tidak akan menjadi buah, buah banyak yang jatuh busuk ke tanah, lalu semacam penyakit menular bertebar menakutkan. Kita semua bangsa peri tidak ingin kejadian itu terulang kembali. Karenanya wahai kerabatku Priangsa Putih, aku mewakili para peri di negeri atas angin, berharap dengan 10 jari tersusun di atas kepala, sebelum terlambat, sebelum datang penyesalan yang tiada gunanya, jangan kau lanjutkan kesesatan itu. Jangan langgar pantangan kaum kita. Sirnakan cintamu, kikis rasa kasih sayangmu, buang jauh-jauh rasa sukamu, apapun namanya terhadap pemuda bernama Wiro Sableng itu. Aku tahu kau belum melangkah terlalu jauh. Aku tahu kau punya kebesaran jiwa, ketabahan hati, dan sikap tegas dalam mengambil keputusan. Jauhi pemuda itu. Lupakan semua yang ada di hatimu terhadapnya. Aku dan para peri akan berusaha menolongmu. Priangsa Putih tercekat mendengar kata-kata Pribunda itu. Wajahnya kembali pucat tidak berdarah. Pribunda, ucapnya tersendat. Mungkinkah aku bisa melupakan pemuda itu? Kasih sayang cinta tulusku terhadapnya.
telah terpendam di lubuk hati, menjadi satu dalam aliran darahku, berada dalam setiap aliran nafasku, kemana mataku memandang, wajahnya yang terlihat. Wahai, Peri bunda tersenyum. dengar baik-baik wahai Priangsa Putih. Kita para peri tidak mengenal dan tidak boleh mengenal kasih sayang atau cinta tulus terhadap makhluk di bumi. Terhadap manusia di negeri Lataran Silam saja, hal itu sudah merupakan pantangan terbesar yang jika dilanggar sangat mengerikan akibatnya. Apalagi pemuda itu konon datang dari negeri 1200 tahun mendatang, satu negeri yang tidaklah kita kenal. Ingat ketika pertama kali dia dan kawan-kawannya muncul di sini, sosok mereka tidak lebih besar dari jari kaki kita. Priangsa Putih, peri yang memiliki sepasang bola mata biru bagus ini mengusap air mata yang berderai jatuh di pipinya. Peri bunda, wahai, aku tidak tahu harus mengatakan apa. Kau tidak perlu mengatakan apa-apa dengan mulutmu, wahai Priangsa Putih. Tapi berucaplah dalam hatimu bahwa kau akan menjauhkan pemuda itu dan melupakannya untuk selama-lamanya. Semua apa yang terjadi hanya kita berdua yang tahu. Aku tidak akan mengungkapkannya pada pria yang lain. Priangsa Putih terduduk bersimpuh, mukanya ditekapnya kembali ke wajahnya. Kepalanya digelengkan, dadanya bergetar menahan isak. Mulutnya bergerak tapi suaranya hanya keluar dari dalam hati. Tidak mungkin, Peri bunda. Tidak mungkin aku menjauhkan diri karena dirinya sudah terpatri dalam hatiku. Cinta kasihku terhadapnya sudah larut dalam aliran darahku. Kasih sayangku terhadapnya menjadi satu dengan hembusan nafasku. Peri bunda, jika aku harus memilih sesuatu yang lain, aku lebih suka memilih kematian. Priangsa Putih, aku tahu kau tidak akan mengecewakan aku dan kerabat para peri lainnya. Aku tahu kau akan mengambil keputusan sesuai dengan semua nasihat yang kusampaikan tadi. Aku tidak punya waktu berlama-lama di sini dan harus kembali ke negeri atas langit. Kuharap kau juga segera kembali ke sana. Semakin berlama-lama kau di negeri ini, semakin buruk akibatnya bagimu. Setelah berucap begitu, dengan lembut peri bunda cium kening Priangsa Putih, lalu melesat ke udara dan lenyap di ketinggian langit sebelah timur. Hanya sesaat setelah peri bunda meninggalkan tempat itu, dari balik batu rimbunan semak belukar lebat, beranjak pula seseorang yang telah lama mendekam di situ. Dia telah mendengar seluruh pembicaraan antara peri bunda dan Priangsa Putih. Apa yang didengarnya itu membuat hatinya tergoncang hebat. Dia baru menyadari betapa dalam kasih sayangnya terhadap pemuda itu setelah mengetahui benar-benar ada gadis lain yang mencintai si pemuda. Dalam pikiran kacau seperti itu, dia tidak lagi memperhatikan arah maupun jarak jalannya. Pakaiannya tersangkut di ujung ranting lancip, secarik kecil robekannya terkait ditinggal di ujung ranting. Kembali ke dalam gua di mana pendekar 112 Wiro Sableng berada bersama gadis cantik Lujelita. Saat itu, Lujelita telah mengenakan pakaian jingganya kembali. Gadis ini duduk di lantai gua bersandar ke dinding batu. Sepasang matanya sembab bekas menangis dan wajahnya masih agak pucat. Lujelita, apakah sekarang kau bisa mengatakan apa yang terjadi? Tadi aku menyebut nama sepasang gadis bahagia, kau begitu terkejut, marah besar, malah meraung keras. Dua gadis kembar itu, mereka jahanam-jahanam yang telah mencelakai dan menodaiku, teriak Lujelita. Lalu gadis itu hantamkan tinjunya ke dinding gua. Goa batu bergetar, bagian yang terkena pukulan hancur berlubang besar. Aku ingin menghancurkan kepala mereka seperti aku menghancurkan dinding batu ini, teriak Lujelita. Lalu sekali lagi dia hantamkan kepalan tangan kanannya. Lubang kedua menganga di dinding goa. Ketika Lujelita seperti kesetanan hendak menghantam untuk ketiga kalinya, Wiro cepat pegangi tangan gadis itu dan berkata, gadis berkepandaian tinggi sepertimu, jangan sampai dirasuk amarah dan melakukan hal yang hanya mencelakai diri sendiri. Lujelita menggeru. Dua matanya memandang besar berapi-api pada Wiro. Wiro coba tersenyum. Perlahan-lahan, gadis ini turunkan tangannya. Diriku memang sudah celaka. Saat ini, mati pun aku mau. Kau mau lihat bagaimana aku memecahkan kepala dengan membenturkan ke dinding batu ini? Mau? Jangan jadi orang gila, kata Wiro pula. Tapi cepat-cepat mendekap kepala si gadis dengan dua tangannya karena khawatir Lujelita benar-benar mau bertindak nekat. Aku percaya dua gadis kembar itu telah mencelakaimu karena memang mereka bukan gadis baik-baik. Mereka telah merampas tongkat batu biru yang dulu kau berikan padaku. Dengar, aku percaya mereka telah mencelakaimu. Tapi kalau kau katakan mereka juga menodaimu, ini yang aku tidak mengerti. Tidak mengerti? Apa kau tidak mengerti? Apa kau tidak tahu siapa mereka? Siapapun mereka, mana mungkin mereka menodaimu? Mana ada perempuan menodai perempuan?
Kata Wiro pula sambil garuk-garuk kepala. Lu Jelita mendengus keras. Kau dengar baik-baik, Wiro. Katanya setengah berteriak. Dua gadis itu adalah gadis-gadis Bilal yang cuma bergairah melakukan hubungan badan dengan sejenisnya. Wiro melongo ternganga. Maksudmu? Pendekar 212 kembali garuk-garuk kepala. Kau tidak mengerti. Kau juga tolol. Apa perlu kujelaskan terang-terangan? Menjijikkan. Apa yang menjijikkan? Tanya Wiro. Lu Jelita acungkan tinggunya, siap hendak dijotoskan ke mulut Wiro. Wiro diam dan tenang saja. Perlahan lalu Jelita turunkan tangannya. Matanya berkaca-kaca, isakannya memenuhi goa itu. Aku tidak bermaksud mempermainkanmu, tapi aku benar-benar tidak mengerti. Aku akan jelaskan, kata Lu Jelita akhirnya dengan suara lirih. Dua gadis kembar itu memiliki kelainan. Mereka tidak pernah suka pada laki-laki. Mereka hanya bergairah dan bernafsu pada kaum perempuan. Mereka menghadangku di satu tempat, menanyakan tongkat batu biru yang kutemukan dekat mayat si tongkat biru pengukur bumi. Aku tak mau memberitahu. Terjadi perang mulut di susul perkelahian. Dua gadis kembar itu ternyata memiliki kepandaian tinggi dan juga licik. Mereka berhasil membuatku tidak berdaya. Mereka membawaku ke dalam gua ini lalu mengancam, jika aku tidak menerangkan di mana beradanya tongkat batu biru itu, mereka akan menodai diriku. Daripada menjadi korban kejahatan dan kemusuhan mereka, aku terpaksa mengatakan bahwa tongkat batu biru itu telah aku berikan kepadamu. Tapi memang mendasar mereka berdua manusia bejat. Setelah aku beritahu, mereka tetap saja berbuat keji menodaiku. Menodaimu? Maksudmu mereka mengancam hendak memperkosamu? Lu Jelita beliakkan matanya ke arah Wiro, tapi kemudian anggukkan kepalanya lalu palingkan wajah yang bersemu merah ke arah lain. Lu Jelita, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin mereka melakukan hal itu padamu? Bagaimana bisa perempuan dengan perempuan? Memangnya mereka memakai apa? Pertanyaan gila. Teriak Lu Jelita kembali marah. Mereka menanggalkan pakaianku secara paksa. Mereka menggerayangi seluruh tubuhku. Bukan cuma meraba. Mereka melakukan perbuatan mesum itu, menodai bergantian. Lu Jelita tekapkan gua tangannya ke wajahnya lalu menangis terisak-isak. Wiro terdiam melongo. Pandangi Lu Jelita sambil garuk-garuk kepala. Lu Jelita, kalaupun mereka menodaimu, kurasa saat ini kau pasti tetap perawan. Maksudmu kau tidak sampai kehilangan kegenisan. Tamparan Lu Jelita mendarat di pipi kiri pendekar 212 Wiro hingga Wiro sempoyongan. Melihat Wiro mengerjit kesakitan sambil mengusap pipinya yang terasa sakit pedas, Lu Jelita jadi sadar dan menyesal atas perbuatannya. Saking menyesalnya, gadis ini langsung memeluk Wiro seraya berkata, "Maafkan diriku. Aku tidak berniat menyakiti dirimu. Pikiranku sangat kacau. Semua yang kau ucapkan seperti mempermainkan diriku. Aku menyesal. Maafkan." Wiro pegang dua lengan Lu Jelita lalu berkata, Dulu, di negeri asalku di tanah Jawa, aku juga pernah mengalami kejadian aneh. Lucu tapi juga mesum menjijikkan. Aku bertemu dengan dua gadis cantik. Mereka hendak menggagahiku. Ternyata mereka adalah dua orang lelaki yang hanya punya gairah terhadap lelaki. Tapi aku tidak sempat. Sudahlah. Wiro menutupkan tangannya ke mulut. Tapi semburan tawanya tidak terbendung. Akhirnya murid yang Sinto Gendeng ini tersandar ke gua dan tertawa galak-galak sampai keluar air mata. Lu Jelita mula-mula memandang dengan wajah beringas, lalu cemberut. Namun kemudian dia ikut-ikutan tertawa walau sambil banting-banting kaki. Mengenai apa yang dikatakan Wiro itu, harap baca serial Wiro Sableng berjudul Sepasang Iblis Betina. Ada di channel ini. Tiba-tiba Lu Jelita hentikan tawanya. Wajahnya yang cantik kembali kelihatan beringas, lalu berubah sayu sedih. Dia menarik nafas panjang dan dalam lalu berkata, "Bagaimana hidupku selanjutnya? Aku merasa sangat malu. Kalau saja ada orang lain yang tahu. Mengapa kau mengkhawatirkan kehidupanmu selanjutnya? Memangnya ada sesuatu yang hilang pada dirimu? Pemuda Sinting, jangan bergurau terus." "Aku tidak bergurau. Walau apa yang kau alami akan sempat menghantui dirimu, tapi lambat laun harus kau bisa lupakan. Apa memang kau tidak kehilangan apa-apa? Lalu
Tak ada orang yang menyaksikan atau tahu hal itu kecuali aku. Dan aku tidak akan mungkin menceritakannya pada orang lain. Lalu, sudah. Yang jelas aku akan mencari 2 gadis kembar jahanam itu. Sebelum mereka kuhabisi, belum puas hatiku. Kau harus berhati-hati, Lu Jelita. Menurutmu, mereka berkepandaian tinggi. Aku sendiri sudah menghadapi mereka. Keduanya memiliki gerakan sangat cepat. Buktinya mereka berhasil merampas tongkat batu biru itu. Kalau kau suka, aku akan membantu sekaligus mendapatkan tongkat itu kembali. Tapi, apa perlu sampai membunuh mereka segala? Kalau tidak dibunuh, mereka akan menodai gadis-gadis lainnya. Sampai saat ini, entah sudah berapa puluh gadis yang jadi korban kemusuhan mereka. Setan betul, mengapa nasibku sampai begini? Kalau sudah kubunuh mereka, mungkin aku akan menjalani kehidupan memencilkan diri. Aku merasa malu sendiri melihat dunia ini. Jangan bodoh, kau masih muda. Masakan mau memencilkan diri? Memangnya kau mau jadi apa? Mau jadi apa? Bukan urusanmu. Tapi... Lu Jelita ingat pada ilmu tengah dicari dan dituntunnya. Dipandanginya tangan kanannya, di mana terlihat 3 buah tahi lalat hitam. Lalu dia melirik pada Wiro. Dia tahu karena pernah melihat dan hampir mendapatkan. Di bawah pusar yang sang pendekar ada 3 buah tahi lalat yang dulu hampir dapat dipindahkannya ke telapak tangannya kalau tidak terhalang dengan kemunculan seseorang berjudul si pelawak sinting. Baca serial Wiro Sableng berjudul Hantu Tangan 4 ada di channel ini. Tapi apa? Wiro bertanya. Lu Jelita gelenggang kepala, lalu dia bangkit berdiri. Aku harus pergi sekarang. Mencari 2 gadis kembar itu. Mencari 2 gadis kembar itu? Tanya Wiro. Aku perlu menemui seseorang terlebih dahulu. Kau betulan ingin membantuku menghadapi 2 gadis kembar itu? Tentu. Tapi aku juga perlu mencari 2 sahabatku lebih dahulu. Jawab Wiro. Kakek tukang kompol, bau pesing dan anak lelaki konyol itu. Wiro tertawa mendengar kata-kata Lu Jelita itu. Karena saat itu masing-masing kita punya kepentingan. Bagaimana kalau kita berjanji bertemu di satu tempat? Setuju saja. Jawab Wiro. Kau yang menentukan tempat dan waktunya. Di sebelah gunung Galtinggi Meru ada sebuah kawasan dipenuhi batu-batu berbentuk aneh. Aku akan menunggumu di dekat 3 buah batu berbentuk tongkat lancip mengarah ke langit. Saat malam purnama penuh mendatang. Wiro anggukkan kepala. Kau benar-benar akan datang? Lu Jelita bertanya seolah tidak percaya. Kita memang tak sering jumpa, tapi apakah aku pernah berdusta padamu? Mana aku tahu? Jawab Lu Jelita. Mungkin di saat pertemuan sebelum mencari sepasang gadis bahagia, kita perlu bicara soal bunga-bunga mawar kuning beracun tempo hari. Wiro jentikan jari-jari tangannya seraya berkata. Itu memang salah satu keinginanku. Lu Jelita ulurkan tangan kanannya seperti hendak memegang lengan pendekar 1-2, tapi niatnya itu dibatalkan. Dia membalikkan badan dan melangkah cepat menuju mulut gua. Tak jauh dari mulut gua, di satu tempat yang perlindungan, seseorang yang sejak tadi menunggu mengintai begitu melihat kemunculan Lu Jelita, dalam hati dia berkata, agaknya apa yang dikatakan Peribunda benar adanya. Tadi di dalam gua kulihat dan kudengar sendiri dia menangis dan menyesali diri yang ditimpa aib. Kini keluar dari gua kulihat wajahnya cerah, malah ada sekelumit senyum di bibirnya. Rupanya memang dia gadis yang pandai merayu lelaki untuk diajak berbuat mesum. Baru saja dia berkata begitu, sepasang mata biru orang yang mengintai tampak membesar. Ketika dari mulut dia melihat pula sosok pendekar 212 Wiro Sableng melangkah keluar sambil garuk-garuk kepala. Mungkin memang benar adanya. Aku harus menuruti nasihat Peribunda, menjauhi dan melupakan pemuda itu. Seperti gadis murahan tadi, dia juga tampak keluar sambil cengar-cengir. Sungguh menjijikan. Orang ini balikkan badannya, siap hendak melangkah pergi. Namun, ada kebimbangan di wajahnya. Wahai, apakah aku memang sanggup melupakannya? Mungkin aku harus menemui hantu Raja Obat untuk mencari keterangan. Mungkin saja aku perlu mencari hantu sejuta tanya sejuta jawab untuk mendapatkan petunjuk. Lembah 1000 kabut. Saking marahnya Lakasipo hantamkan kaki batunya hingga sebatang pohon besar patah dan tumbang menggemuruh. Pak! Di atas batu hitam, hantu lagi terjungkir mendesah berulang kali sambil menjambak-jambak rambut putihnya yang terjuntai. Tolong lihat diriku. Bagaimana mungkin aku berlaku ayal dan lengah hingga benda yang sangat berharga itu sampai dirampas dan dilarikan orang. Wahai, titipan amanat orang aku sia-siakan. Bagaimana aku harus mempertanggungjawabkan? Lakasipo alias hantu kaki batu menatap orang tua yang tegak, kaki ke atas, kepala ke bawah di atas batu. Hantu lagi terjungkir. Aku mohon maaf atas kelalaianku ini. Aku bersumpah akan mencari si pencuri dan dapatkan kembali sendok pemasung nasib itu. Aku memang ikut menyesal kejadian ini, kata hantu langit terjungkir alias Selasa Dayu. Tapi mau dibilang apa?
Mungkin ini sudah takdir para dewa dalam hidupku. Seumur umur aku sengsara seperti ini. Hantu langit terjungkir, sibakan rambut yang menjulai. Orang tua ini ternyata memiliki wajah pucat pasi, seolah tidak berdarah. Sepasang matanya berwarna kelabu, menatap ke arah Lakasipo lalu berkata, Orang yang tadi merampas sendok masuk nasib itu dari tanganmu, pastilah seseorang berkepandaian tinggi luar biasa. Gerakannya laksana kilat cahaya, seperti hantu di siang bolong. Aku tidak sempat melihat sosok, apalagi wajahnya. Siapa dia tak bisa kuduga. Aku akan menyelidik. Aku mesti mendapatkan sendok emas itu kembali. kata Lakasipo pula. Terus terang, aku tidak terlalu berharap wahai hantu kaki batu. Kata si orang tua setengah berputus asa. Saat ini, aku hanya menginginkan satu pertolongan saja darimu. Katakanlah, mungkin itu bisa sebagai penebus kesalahanku. Ujar Lakasipo. Jika kau bertemu sahabatku bernama Lawungu itu, atau hantu sejuta saja sejuta jawab, beritahu bahwa aku ada di lembah ini. Katakan padanya bahwa sebelum mati, aku sangat ingin bertemu dengannya, terutama hantu sejuta tanya sejuta jawab. Mungkin dia tahu perihal istri dan 4 anakku. Permintaanmu akan kulaksanakan. Hantu langit terjungkir. Jika kau mengizinkan, aku juga akan menyerap kabar tentang anak istrimu. Kau telah menjelaskan bahwa istrimu bernama Lupingitan. Kalau boleh aku tahu, siapakah nama keempat anakmu? Hantu langit terjungkir kelihatan sedih. Kau orang baik. Kalau anak-anakku masih hidup, usia mereka kira-kira sebaya denganmu. Hanya sayang, wahai, waktu aku pergi meninggalkan mereka sebelum banjir besar melanda negeri, aku belum berkesempatan memberikan nama kepada masing-masing mereka. Sayang sekali. Tapi aku akan berusaha melakukan apa yang bisa aku lakukan. Kata Lakasipo lalu menyambung ucapannya. Dengan mohon maaf sekali lagi atas kelalaianku. Aku minta diri, cepat atau lambat aku akan menemuimu kembali di lembah seribu kabut ini. Lakasipo menjura lalu balikkan badannya. Ketika dia melangkah pergi, sepasang kaki batunya mengeluarkan suara bergebulu menggetarkan tanah. Hantu langit terjungkir memperhatikan dengan pandangan sepasang mata kelabunya. Tiba-tiba orang tua ini melihat sesuatu di lengan atas sebelah belakang, dekat ketiak Lakasipo. Hantu langit terjungkir memberiak besar, dadanya berdebar keras. Tanda bunga dalam lingkaran. Dewa Maha Besar, tidak salahkah penglihatanku? Jangan-jangan dia adalah salah satu dari... Hantu langit terjungkir usap kedua matanya berulang kali. Dari mulutnya kemudian melesat teriakan membahana di seantero lembah. Hantu kaki batu, tunggu dulu, kembali. Di balik kabut di kejauhan sana Lakasipo hentikan langkahnya lalu berbalik. Hatinya bertanya-tanya, ada apa hantu langit terjungkir memanggilnya. Tapi justru ketika Lakasipo membalik, pada saat yang sama satu gelombang besar api sangat dahsyat berkiblat seolah mencurah dari langit. Lakasipo cepat melompat mundur. Nyala api mengobari kawasan lembah. Ketika akhirnya kobaran api itu sirna, hantu langit terjungkir tidak kelihatan lagi di tempatnya. Ada gelombang api dari atas langit. Apa yang terjadi? Kemana lenyapnya orang tua itu? Tiba-tiba di langit terdengar suara tahu bergelak. Lakasipo mendongak ke atas langit. Di langit sebelah timur ada sosok tubuh dibalut kobaran api melesat laksana terbang menuju ke utara. Lama nyala, pasti itulah menyala. Makhluk wakil para dewa yang diceritakan hantu langit terjungkir. Jangan-jangan dia telah mencelakai orang tua itu. Telah membunuhnya. Lakasipo bergelebat kian kemari, mencari sambil memanggil-manggil. Hantu langit terjungkir, hantu langit terjungkir, hantu langit terjungkir. Namun tidak ada jawaban, tidak ada gerakan. Lembah seribu kabut kini disungkup kesunyian. Tak lama setelah Lakasipo meninggalkan lembah seribu kabut, satu batu besar tampak bergerak lalu berguling ke kiri. Dari sebuah lubang di bagian bawah batu itu muncul sosok tubuh hantu langit terjungkir, kotor coreng-moreng oleh tanah liat basah. Ketika kejadian gelombang api melesat dari langit, orang tua ini bukan saja tahu apa yang bakal terjadi, tetapi juga mengetahui siapa yang punya pekerjaan. Secepat kilat, dia melompat lalu menyelinap masuk ke dalam lubang di bawah batu besar itu. Lubang tersebut memang sengaja dibuatnya untuk berlindung dari segala macam bahaya yang tidak diinginkan. Hantu langit terjungkir selamat dari sambaran api karena setelah mendapat ilmu yang ditimbanya dari kekuatan alam, tubuhnya menjadi sangat enteng seperti kabut dan dia mampu bergerak luar biasa cepatnya. Dari tempatnya berdiri, kaki ke atas, tangan ke bawah, hantu langit terjungkir memandang ke langit. Mulutnya komat kamit, pelipisnya menggembung, matanya yang kelabu menyorotkan hawa amarah. Jahanam lama nyala. Siapa lagi kalau bukan dia yang punya pekerjaan? Mulut
puas dia rupanya. Caranya tadi menghantam dengan gelombang api jelas hendak memisahkan aku dengan hantu kaki batu. Tepat pada saat aku melihat sebuah tanda di lengan kaki lelaki itu, mungkin sekali menyala tidak menginginkan aku mendapatkan jejak anak-anakku. Lasedayu alias hantu langit terjungkir memandang ke arah lenyapnya Lakasipo. Hantu kaki batu, Desisnya. firasatku mengatakan kau memang salah seorang dari mereka. Tidak ada manusia lain di dunia ini yang memiliki tanda bunga dalam lingkaran seperti yang kau miliki di belakang lenganmu sebelah kanan. Kau, wahai para dewa, mengapa kau putus petunjuk ini? Kemana aku harus mencarinya? Lakasipo, hantu kaki batu, aku yakin kau salah seorang dari mereka. Kalaupun aku tidak menemukan tiga lainnya, kau seorang sudah cukup menjadi pengobat hati dan derita sengsara puluhan tahun ini. Lakasipo, nama gagah walau bukan aku yang memberikan. Istriku Pingitan, wahai, di mana kau berada? Apakah kita masih bisa bertemu? Atau kau telah mendahului ke alam roh? Sepasang mata kelabu si orang tua berkaca-kaca. Dia menghela napas dalam berkali-kali. Mungkin saatnya aku harus meninggalkan lembah Serikabut seribu kabut ini, mendekam di salah satu. Di sini berpuluh tahun tidak akan mungkin aku bisa menemukan istri dan anak-anakku. Aku harus keluar dari sini. Aku harus mencari jejak kemana perginya hantu kaki batu tadi. Lakasipo, aku yakin sekali. Kalau saja si kepara telah menyala tadi, tidak melancarkan serangan kobaran api, niscaya aku sudah mendapatkan kejelasan mengenai dirimu. Habis berkata begitu, hantu langit terjungkir gerakan kedua kakinya. Dua larik sinar biru membesar, membuat kabut yang mengapung bersibak di udara. Di saat itu pula, si orang tua berkelebat ke arah timur. Kepalanya masih tetap di sebelah bawah dengan rambut melambai aut-autan. Mendadak ada cahaya merah membabat udara, memotong gerakan hantu langit terjungkir. Hah? Kurang ajar! Masih ada saja orang yang hendak mencelakai diriku. Teriak hantu langit terjungkir. Marah ketika menyadari cahaya merah itu bukan cuma memotong gerakannya, tapi tiba-tiba laksana seekor ular api membalik menghantam ke arahnya. Sambil berjumpalitan di udara, orang tua ini tendangkan dua kaki. Ya! Dua larik sinar kebiru-biruan menyambar keluar dari sepasang kaki hantu langit terjungkir. Begitu beradu dengan cahaya merah, asap tebal mengepul di udara akibat bentrokan dua kekuatan sakti. Yang satu mengandalkan panasnya kekuatan api, sedang yang lainnya berasal dari kabut alam yang sejuk. Hanya sesaat setelah terjadi dua bentrokan kekuatan dahsyat itu, di kejauhan terdengar suara orang menjerit kesakitan. Orangnya sendiri tidak kelihatan, entah berada di mana. Sementara itu, hantu langit terjungkir sendiri terpental sampai dua tombak lalu jatuh bergulingan di tanah. Dia cepat berdiri di atas kedua tangannya. Walau dadanya berjunjung sakit, namun dia tidak menderita cedera luar maupun dalam. Penjalan jahanam, membokong adalah pengejut. Aku sudah tahu siapa kau adanya. Mengapa masih menyembunyikan tampang? Berteriak hantu langit terjungkir. Saat itu juga dari balik pohon yang dikelilingi semak belukar keluar sesosok tubuh melangkah tertati-tati. Keadaannya sungguh mengerikan. Jahanam kurang ajar, memang dia rupanya. Tertak hantu langit terjungkir seraya cepat kerahkan tenaga dalamnya yang kini berpusat di kening. Tidak mustahil orang yang barusan keluar dari balik pohon itu akan menghantamnya secara licik untuk kedua kali. Sosok yang melangkah di hadapan hantu langit terjungkir itu bukan lain adalah Lamenyala, makhluk yang telah dicabut kewenangannya sebagai wakil atau utusan para dewa di negeri Latana Sila. Keadaannya tidak berada seperti terakhir sekali muncul. Tubuhnya masih dikobari api mulai dari kepala sampai ke kaki. Sisi kanan badannya hanya merupakan satu lubang mengkeruak besar mengerikan. Ini adalah akibat hantaman yang dilancarkan Lasedayu alias hantu langit terjungkir sewaktu dulu terjadi perkelahian hebat antara mereka. Saat itu, Lasedayu masih memiliki kesaktian jimat hati dewa yang dirampasnya dari Lampu Tumpangan lalu ditelannya. Walau bentrokan kekuatan hawa sakti tadi membuat Lamenyala menderita sakit cukup parah, namun begitu sampai di hadapan hantu langit terjungkir, dia menyerengai dan semburkan suara tengeke. Tidak kukira tua bangka yang sudah dikuras seluruh ilmu kesaktiannya ternyata masih membekal ilmu. Tapi sayang, cuma ilmu kepengan hingga tidak ada gunanya. Tidak ada yang menaruh rasa takut. Hantu langit terjungkir balas tertawa lalu meludah ke tanah.
Sosokmu masih saja berbentuk setengah manusia, setengah setan, tapi masih bisa jual lagak di hadapanku. Jangan menyesal kalau sekali lagi kuhantam tubuhmu. Bisa-bisa hanya tinggal jerangkong. Kutuk telah jatuh atas dirimu. Bertahun-tahun kau derita sengsara, tapi masih saja sombong kalau bicara. Tugaslah menyala. Dia meniup ke depan. Dari mulut, hidung, dan dua telinganya menjembur kobaran api. Mungkin aku perlu menambah derita sengsaramu jadi beberapa kali lipat. Wahai, jika kau memang mampu silakan mencoba. Jawab hantu langit terjungkir pula. Lalu kedua kakinya digerakkan. Satu di depan, satu ke depan, satu ke belakang. Sebelum kedua kaki itu menghantam, di depan sanalah menyala tekukkan lututnya, lalu serentak pukulkan kedua tangannya. Maka menggebukulah dua gelombang kobaran api laksana ombak besar bergemuruh menggulung ke arah hantu langit terjungkir.